terkait in-depth reporting ini adalah salah satu jenis berita yang mendalam. In-depth reporting ini berbeda dengan berita-berita yang biasanya. Kalau yang biasanya kita pada dengar, ada yang straight news, hard news, dan lain sebagainya. Ini terkait in-depth reportingnya salah satu berita yang begitu mendalam, baik tidak hanya sekilas memberitakan suatu peristiwa, tapi in-depth reporting ini juga mengulas bagaimana dampak terkait peristiwa lain yang lebih dalam lah, terkait dari peristiwa yang sebelumnya yang bisa diangkat. Artinya berita yang mendalam lah. Perlu diketahui juga terkait in-depth reporting inilah adalah suatu berita yang membutuhkan waktu. Tidak hanya sekilas cepat, tapi membutuhkan waktu yang begitu lama terkait bicara soal keberanian, bagaimana mengumpulkan data. Nah, disinilah menjadi ujian terkait proses kewartawanan, membutuhkan waktu. Jadi mungkin diperkirakan bisa cepat 1-5 bulan, bisa membutuhkan waktu. Dan berita mendalam ini dalam banget mengulasnya terkait berbagai persoalan. Misalnya salah satu yang saya tulis itu terkait jalan, dampak-dampak yang ada. Nah, itu harus perlu kita ulas semua, butuh waktu lah dalam mencari atau mendapatkan ide ini. Ada beberapa hal lah yang harus saya pahami. Pertama, saya harus berdiskusi dengan orang-orang kantor, bagaimana nanti saat peliputan, bagaimana nanti ketika dampak dari proses liputan ini kan bagian dari proses-proses yang harus dipikirkan, bagaimana nanti untuk mendapatkan data. Semua harus dipikirkan terkait celah-celah untuk mendapatkan. Pertama ya terkait bahan ide ini. Salah satu yang terkait yang pernah saya kirimkan itu terkait Jalan Garuda. Ini persoalan-persoalan yang selalu berulang, maka dari itu saya berinisiatif atau berdiskusi dengan pihak-pihak kantor bagaimana untuk peliputan ini. Disitulah ide-ide muncul, karena persoalan hal yang satu kita lihat biasa, namun ada hal-hal yang lainnya yang menjadi problem yang dianggap serius. Nah, inilah menjadi harus perhatian. Terkait penulisan itu, yang pertama, pastikan semua data yang kita kumpulkan itu sudah lengkap dan sudah terkonfirmasi semua. Jika ada yang belum terkonfirmasi terkait data-data yang kita itu, pastikan hal itu harus terkonfirmasi lagi. Yang kedua, ketika semua data-data kebutuhan wawancara narasumber kita atau konfirmasi tadi sudah terpenuhi, barulah kita boleh atau menuliskan terkait hasil in-depth reporting ini. Sehingga nanti penulisan kita in-depth reporting ini bisa dapat memberikan suatu perubahan ataupun terkait dampak atas investigasi kita tadi. Misalnya terkait jalan tadi yang saya bilang, semua sudah terkonfirmasi semua, dan pastikan ketika kita menurunkan hasil investigasi lah, kalau saya bilang itu bisa memberikan dampak yang luas. Misalnya akhirnya besok jalan itu mulai dibangun, atau terkait dari proses itu, sebelum proses dibangun itu misalnya ada terkait evaluasi dari pihak terkait, misalnya untuk mengkoordinasikan supaya beberapa waktu segeranya langsung jalan itu terbangun. Nah, itu bagian dari proses-proses dampak yang harus kita tulis atau kita pikirkan terkait dalam menulis berita tadi. Pertama data, kedua sudah terkonfirmasi semua, barulah kita bisa menurunkan atau menulis investigasi itu. Selepas dari itu kita tidak bisa sebagai reporting itu baru masuk nanti ke dapur redaksi. Ketika dapur redaksi inilah baru terkait ada proses editing dan lain sebagainya, redaksi yang menurunkan dan menerbitkan itu, supaya hal-hal dari penerbitan itu bisa berjalan dengan baik, dan proses wartawan terhadap media itu sendiri bisa aman dan aman. Karena ada beberapa hal ketika in-depth reporting itu wartawanannya banyak langsung, karena itu bisa merusak citra salah satu pihak, ya
wartawan itu dicari. Nah, akhir dari itu redaksi harus memikirkan supaya wartawan ini bisa aman dan nyaman. Terkait kendala in-depth reporting itu, pertama, untuk mendapatkan data lebih dalam itu yang menjadi salah satu kendala. Kedua, terkait ya ada sejumlah narasumber yang nggak mau ditemui, namun harus berbagai macam upaya ya harus kita cari orangnya, ya mau secara janjian dan doorstop nyari lokasi di mana, itu salah satu yang. Nah, namun yang selanjutnya yaitu terkait kendalanya ya kita harus bisa mengikuti, misalnya terkait mengikuti gaya-gayanya. Misalnya mereka harus mau apa ya kita harus bisa melihat mereka itu. Kendala-kendala itulah terkait kerja senyap itu salah satu untuk mengumpulkan datanya tadi terkait. Menurut saya penulisan juga menjadi harus hati-hati ya. Salah satu poin in-depth reporting ini kan dampaknya nanti begitu luas ya. Secara akurasi penulisan itu harus diperhatikan, jangan sampai lalai. Ketika lalai ya bisa berdampak fatal baik secara keredaksian maupun ya keamanan kita sendiri. Kira-kira ya, mungkin terkait pesan saya terhadap teman-teman atau yang calon reporter, pertama siapkan fisik, karena kerja-kerja jurnalistik ini adalah kerja-kerja yang penuh perjuangan, yang membutuhkan energi yang lebih kuat, tidak hanya sebatas keinginan tapi juga kekuatan juga mental di lapangan. Apalagi ditambah dengan terkait in-depth reporting ini, ya ini hal membutuhkan energi bisa dua kali lipat atau bahkan lebih lah terkait energi-energi liputan yang lainnya, karena ini butuh pendalaman khusus, butuh waktu khusus atau yang agak lama terkait penulisan dan pengumpulan data in-depth reporter ini. Yang penting semangat kuat untuk menjadi seorang reporter.